Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian bersama saya Ibu Indi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif, yaitu tentang analisis data, teknik pengumpul data, analisis data, dan instrumen penelitian. Sebelum kita lanjut membahas satu persatu, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menguraikan teknik pengumpulan data dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan teknik analisis data dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk membuat instrumen penelitian dengan tepat. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah teknik pengumpul data. Apa itu teknik pengumpul data? Kita lihat terlebih dahulu. Teknik pengumpul data itu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, terdapat macam-macam teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Di antaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan angket. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah bagaimana pengumpulan data dengan teknik observasi. Dilihat dulu observasi itu apa? Nah, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Nah, terdapat macam-macam observasi, antara lain yang pertama adalah observasi partisipasif. Nah, observasi ini peneliti terjun langsung atau ikut serta dalam lingkungan kegiatan sehari-hari dari sumber data. Nah, dengan observasi partisipasif ini, data yang diperoleh lebih kompleks dan lebih tajam. Nah, contohnya seperti ini. Apabila dalam lingkup pembelajaran, peneliti dapat berperan sebagai guru yang dapat mengamati tingkah laku, aktivitas, motivasi, semangat siswa selama proses pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa macam-macam jenis dari observasi partisipasif, antara lain yang pertama observasi pasif, observasi moderat, observasi aktif, observasi lengkap. Nah, seperti apa observasi pasif? Nah, dilihat di situ, observasi pasif adalah berarti peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, karena dia merupakan observasi yang pasif. Dan yang kedua itu adalah observasi moderat. Nah, observasi moderat berarti terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar. Untuk observasi aktif bisa dilihat, observasi aktif dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Untuk observasi lengkap, nah peneliti ini terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh sumber data. Nah, peneliti di sini tidak terlihat sedang melakukan penelitian karena sudah seperti sumber data dalam lingkungan penelitian. Yang kedua adalah observasi terus terang dan tersamar. Nah, observasi ini terus terang ini berarti peneliti di lingkungan penelitiannya berterus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data tahu dari awal sampai akhir sedang menjadi objek penelitian. Dan di observasi ini peneliti juga tidak selamanya terus terang, bisa tidak terus terang atau tersamar, karena biasanya ada data-data yang akan diambil dari sumber data itu yang masih bersifat rahasia. Yang ketiga itu observasi tak terstruktur. Nah, dalam observasi ini peneliti belum membuat secara terstruktur apa yang akan diobservasi. Nah, karena observasi yang akan dilakukan itu belum jelas, peneliti belum membuat fokus dari observasinya, maka disebutlah observasi tak terstruktur. Nah, ini adalah pengumpulan data dengan teknik observasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengumpulan data dengan wawancara.
Nah, apa itu wawancara? Bisa dilihat, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam bisa dilakukan. Nah, jadi dilihat wawancara ini bukan hanya saja sebagai teknik pengumpul data, tapi juga bisa sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan di awal proses penelitian. Nah, macam-macam wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Nah, selain wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara ini termasuk ke dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan dengan wawancara ini dapat menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat atau ide-idenya. Nah, yang ketiga adalah wawancara tak berstruktur. Nah, bisa dilihat wawancara tak berstruktur ini adalah wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap, tapi pedoman wawancaranya digunakan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tidak secara spesifik. Kemudian selanjutnya setelah wawancara ada pengumpulan data dengan teknik dokumen. Maksudnya cara pengumpulan data ini melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, diperhatikan juga teknik dokumen juga ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan triangulasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengumpul data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan. Dengan menggunakan teknik triangulasi ini, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Dengan menggunakan teknik triangulasi ini juga akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan menggunakan satu teknik saja. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data dengan teknik angket. Nah, dilihat pengumpulan data dengan teknik angket ini memiliki fungsi yang serupa dengan wawancara, hanya saja berbeda dalam pengimplementasiannya. Nah, jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket ini adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Nah, hasil data angket bukan berupa angket, namun berupa deskripsi yang sudah dijawab responden dari pemberian angket oleh peneliti. Nah, itu yang sudah kita bahas tentang teknik pengumpul data. Selanjutnya kita akan lanjut ke teknik analisis data. Nah, kita harus tahu dulu analisis data itu apa sih sebenarnya. Nah, analisis data adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian. Nah, teknik analisis ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data
penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, ini ada alur dari analisis data. Nah, setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut direduksi, kemudian disajikan, barulah dibuat kesimpulannya. Nah, bagaimana proses reduksi data itu sendiri? Bisa diperhatikan, reduksi data itu merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan. Nah, setelah reduksi data, kemudian tahap selanjutnya adalah penyajian data. Nah, penyajian data itu apa? Penyajian data itu merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, tabel, ataupun bagan yang tersusun dalam pola hubungan. Nah, jadi penyajian datanya ini setelah data direduksi dapat disajikan dalam bentuk teks, dalam bentuk matriks, grafik, tabel, dan yang lainnya dengan pola hubungannya itu tersusun dalam pola hubungan. Kemudian kesimpulan. Nah, tahap ini bertujuan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, ingat kesimpulan ini adalah melihat hubungan persamaan atau perbedaannya dan kemudian ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang sudah penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, ini dilihat instrumen penelitian ini berhubungan dengan teknik pengumpul data yang di awal kita bahas. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu instrumen penelitian itu apa. Nah, instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini berarti dengan alat-alat ini data dapat kita kumpulkan. Nah, ada pula kegunaan instrumen penelitian harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Nah, ini bisa dilihat bentuk-bentuk instrumen pengumpul data. Yang pertama, bentuk instrumen wawancara. Nah, jika teknik pengumpul data adalah wawancara, maka instrumennya adalah panduan wawancara beserta kisi-kisinya. Ingat, jika yang kita gunakan adalah teknik pengumpul datanya adalah dengan wawancara, maka instrumennya berupa panduan wawancara beserta kisi-kisinya. Dan yang kedua, jika bentuk instrumennya adalah teknik observasi, maka instrumennya adalah lembar observasi, rekaman gambar maupun rekaman suara. Ya, jika instrumen dokumentasi, nah ini tekniknya adalah dengan teknik dokumentasi, maka instrumennya adalah pedoman dokumentasi dan checklist. Yang keempat, jika teknik pengumpul datanya adalah angket, maka instrumennya adalah lembar angket beserta kisi-kisinya. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk instrumen pengumpul data berdasarkan teknik pengumpul datanya. Nah, lihat kriteria instrumen yang baik. Nah, untuk menyusun instrumen juga kita memerlukan kriteria agar instrumen tersebut dinyatakan baik. Yang pertama, harus kredibilitas, harus kredibel. Nah, instrumen dikatakan kredibel jika instrumen tersebut valid dan reliable. Valid itu artinya bisa melihat seberapa jauh dapat mengukur apa yang hendak kita ukur, dan reliable ini adalah berarti tingkat konsistensi atau akurasi hasil pengukuran. Yang kedua adalah transferabilitas. Seperti apa? Yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok ini dapat diaplikasikan pada kelompok lain. Dan yang ketiga adalah dependabilitas. Nah, dependabilitas ini disebut juga dengan reliabilitas, yaitu menunjukkan sejauh mana instrumen bisa diandalkan atau dipercaya.
Nah, yang terakhir adalah konfirmabilitas. Bisa dilihat, konfirmabilitas adalah transparansi penelitian. Nah, secara transparansi apakah dapat dikonfirmasi oleh peneliti lainnya. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan instrumen. Yang pertama, kita harus menganalisis variabel penelitian. Nah, dengan mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut dapat diukur dan menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Nah, berarti langkah pertama dalam penyusunan instrumen itu adalah harus menganalisis variabel penelitian menjadi sub-sub variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Berarti kita harus memilih instrumen apa yang mau kita buat untuk mengukur variabel-variabel atau indikator-indikator yang ada dalam penelitian kita. Yang ketiga adalah peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, kisi-kisi ini berisi lingkup materi, pertanyaan, kemampuan atau abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, dan waktu yang dibutuhkan. Kemudian adalah peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi. Nah, setiap item ini yang dibuat oleh peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Dan yang terakhir itu sebaiknya instrumen itu diuji cobakan untuk merevisi instrumen. Apakah bahasa dan penggunaan kalimat dalam instrumen itu sudah baik dan benar, dan apabila belum sempurna maka dapat diperbaiki setelah hasil uji coba. Nah, ini langkah-langkahnya penyusunan instrumen, kurang lebih ada 5. Harap diperhatikan untuk membuat atau menyusun instrumen. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dalam video pembelajaran ini dapat kalian terima atau dapat kalian pahami materi-materi yang sudah disampaikan. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.